Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pimpinan Kecamatan Semalang, yang terhormat PC Kepala Desa Tambarjo serta staf perangkat desa, yang terhormat panitia pemilihan Kepala Desa Tambarjo, yang terhormat tim pengawas pemilihan Kepala Desa Tambarjo, yang terhormat Ketua BPC Desa Tambarjo dan anggotanya, yang terhormat calon kades dan tim sukses Desa Tambarjo, dan yang kami hormati tokoh masyarakat Desa Tambarjo. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul dalam acara pengundian nomor urut dan penyampaian visi dan misi calon kepala Desa Tambarjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, saya selaku pengatur acara akan membacakan susunan acara yang akan berjalan pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan ketua panitia, acara yang ketiga pengumuman calon kepala desa Tambarjo, acara yang keempat pengundian nomor urut tanda gambar pemilihan kepala desa Tambarjo, acara yang kelima fakta integritas, yang acara keenam penyampaian visi dan misi, acara yang ketujuh sambutan dari Forum Pimpinan Kecamatan Pemalang, dan acara yang terakhir yaitu begitu. Untuk menginjak acara yang pertama, marilah sama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah acara pada hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada hadirin dimohon untuk berdiri.
Dan izin dan. Acara yang ketiga dilaksanakan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tambarjo kepada Bapak Usman, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Semarang, Bapak Imam Estos dan SI. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Pemalang, Bapak Santoso. Yang saya hormati Bapak Cantamil Kecamatan Pemalang, Bapak Eko. Yang saya hormati Ketua BPD Desa Tambarjo. Yang saya hormati Bapak PJ Kepala Desa Tambarjo. Yang saya hormati tim pengawas Pilkades Desa Tambarjo. Yang saya hormati rekan-rekan panitia Pilkades Desa Tambarjo. Yang saya hormati tokoh masyarakat Desa Tambarjo. Pertama-tama marilah kita mengajarkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan pada kita semua limpahan rahmat hidayah inayahnya, sehingga alhamdulillah dalam kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir berkumpul bersama di pendopo Desa Tambarjo dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana selalu kita harapkan akan syafaatnya dalam nanti di yaumil kiamat. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada kesempatan pagi hari ini kami dari panitia mengucapkan atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian dalam rangka penyampaian visi dan misi bakal calon kepala desa Tambarjo, yang nantinya dalam penyampaian visi dan misi ini para calon bakal calon akan menyampaikan program-program kerja yang akan dilaksanakannya bila mana nanti terpilih sebagai kepala desa Tambarjo. Kita harapkan dengan penyampaian visi dan misi ini nantinya kita bisa apa yang akan kita kembangkan nanti di dalam program-program pemerintahan yang ada di Desa Tambarjo. Hingga syukur harapan kita semua berjalannya proses pelaksanaan penyampaian visi dan misi sekaligus pengundian nomor urut, nomor tanda gambar para bakal calon bisa berjalan sukses dan lancar, tak ada kendala suatu apapun. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada kekurangannya dan kekelapannya, saya minta maaf dan sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tambarjo yang telah memberikan sambutan. Acara yang keempat yaitu pengumuman calon kepala Desa Tambarjo, yaitu pembacaan surat keputusan panitia yang akan dibacakan oleh Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Tambarjo kepada beliau Bapak Polisi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan saya bacakan surat keputusan panitia pemilihan kepala desa Tambarjo Kecamatan Malang, Kabupaten Malang. Panitia pemilihan kepala desa Tambarjo Kecamatan Malang, Kabupaten Malang, Jalan Raya Desa Barat Nomor 6, Tambarjo Malang, kode pos 52317. Keputusan panitia pemilihan kepala desa Tambarjo Kecamatan Malang, Kabupaten Malang nomor 141/5/Pantil/2020
Panitia pemilihan kepala desa menimbang bahwa berdasarkan keputusan panitia pemilihan kepala desa tanggal 16 Desember 2020 nomor 141/4/2020 tentang bakal calon kepala desa yang dinyatakan lulus tes kesehatan dan pemilihan kepala desa Tamanrejo tahun 2020, maka nama-nama bakal calon kepala desa yang dinyatakan telah sehat dan lulus tes kesehatan telah ditetapkan. B. Bahwa berdasarkan pasal 56 ayat 1 Peraturan Bupati Malang nomor 47 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Malang nomor 1 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan daerah Kabupaten Malang nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Pemalang nomor 1 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa menyebutkan panitia pemilihan kepala desa menetapkan calon yang berhak dipilih. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf A dan huruf B, maka perlu menetapkan keputusan panitia pemilihan kepala desa tentang penetapan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan kepala desa Tamanrejo tahun 2020. Mengingat peraturan daerah Kabupaten Malang nomor 1 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemerintahan kepala desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan daerah Kabupaten Malang nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Malang nomor 1 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemerintahan kepala desa. 2. Peraturan daerah Kabupaten Malang nomor 5 tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa. 3. Peraturan daerah Kabupaten Malang nomor 5 tahun 2015 tentang penetapan desa. 4. Peraturan daerah Kabupaten Malang nomor 6 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan peraturan desa. 5. Peraturan Bupati Malang nomor 6 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Malang nomor 4 tahun 2012 tentang Badan Permusyawaratan Desa. 6. Peraturan Bupati Pemalang nomor 47 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Malang nomor 1 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemerintahan kepala desa sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir peraturan daerah Kabupaten Malang nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Malang nomor 1 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemerintahan kepala desa. 7. Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Tamanrejo nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib khusus pemilihan kepala desa Tamanrejo Kecamatan Malang Kabupaten Malang. 8. Keputusan BPD Desa Tamanrejo tanggal 15 Oktober tahun 2020 nomor 141/BPD/2020 tentang pembentukan panitia pemilihan kepala desa Tamanrejo. Memutuskan menetapkan keputusan panitia pemilihan kepala desa tentang penetapan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan kepala desa Tamanrejo tahun 2020. Ke-1. Menetapkan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan kepala desa Tamanrejo tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran putusan ini. 2. Putusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Tamanrejo pada tanggal 17 Desember tahun 2020. Panitia pemilihan kepala desa Tamanrejo Kecamatan Malang, Ketua Turisman tertera cap dan tanda tangan. Selanjutnya lampiran keputusan panitia pemilihan kepala desa Tamanrejo Kecamatan Malang Kabupaten Malang nomor 141/5 Pantil dari 2020 tentang penetapan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan kepala desa Tamanrejo tahun 2020. Nama-nama calon yang berhak dipilih dalam pemilihan kepala desa Tamanrejo tahun 2020. Nomor 1. Nama Hadi Sutejo, nomor pendaftaran 01, pekerjaan wira swasta. Nomor 2. Nama Indah Lestari, nomor pendaftaran 02, pekerjaan mengurus rumah tangga. Panitia pemilihan kepala desa Tamanrejo Kecamatan Malang, Ketua Tertanda Turisman tertera cap dan tanda tangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sekretaris Panitia yang telah membacakan surat keputusan panitia. Acara selanjutnya penyerahan surat keputusan panitia. Kepada calon Kades Desa Tamanrejo
dipersilakan untuk maju ke depan. Terima kasih kepada calon kepala desa, saya persilakan duduk kembali. Acara keempat yaitu pengundian nomor urut tanda gambar pemilihan kepala desa Desa Tambarjo. Untuk pengambilan nomor urut undian pertama diawali dari pengundian nomor urut. Pengambilan yang diawali dari nomor urut pendaftaran calon. Maka untuk pengambilan nomor urut undian yang pertama diberikan pada Bapak Hadi Sutejo. Kepada Bapak Hadi Sutejo kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ibu Endan Sari untuk mengambil nomor urut pengambilan undian. Kemudian kepada kedua calon kepala desa dimohon untuk membuka nomor undian awal. Terima kasih. Selanjutnya pengambilan nomor urut gambar calon kepala desa Desa Tambarjo sesuai hasil dari nomor urut pengambilan undian. Yang pertama untuk pengambilan nomor urut gambar dipersilakan kepada nomor urut 1 yaitu Bu Endah. Kami persilakan. Dimohon untuk beda membukanya nanti, Bu. Kepada calon kepala desa Tambarjo untuk memperlihatkan amplop yang berisi nomor urut tanda gambar pemilihan kepala desa Tambarjo. Selanjutnya dimohon kepada kedua calon untuk membuka secara bersama-sama nomor urut undian calon kepala desa Desa Tambarjo. 1, 2, 3. Sudah urut pendaftaran ya? Dimasukkan hasil dari pengundian nomor urut tanda gambar
nomor urut 1 Bapak Hadi Sutejo, dan nomor urut 2 Ibu Endah Lestari. Selanjutnya penyerahan tanda gambar oleh Ketua Panitia kepada calon Kepala Desa Tambak Rejo. Kepada Bapak Ketua Bapak Tulsungan, kami persilahkan. Penyerahan tanda gambar yang pertama oleh Ketua Panitia dari nomor urut 1 yaitu Bapak Hadi Sutejo. Dilanjutkan dengan nomor urut kedua pada Ibu Endah Lestari. Dimohon kepada calon kepala desa Tambak Rejo yang sudah memperoleh tanda gambar dimohon untuk membuka tanda gambar. Terima kasih kepada calon kepala desa, dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya fakta integritas yang dipandu oleh Kasih Pemerintahan Kecamatan Pemalang kepada Bapak Pengamaci, dipersilakan.
Acara selanjutnya pembacaan fakta integritas yang akan dibacakan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tamarjo. Kepada beliau pembacaan fakta integritas oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tamarjo. Kemudian dimohon kepada Ketua Tim Pengawas Pilkada Desa Tamarjo untuk maju ke depan. Kemudian dilanjutkan oleh Ketua BPD Desa Tamarjo, dimohon untuk maju ke depan. Kemudian dilanjutkan oleh calon Kepala Desa Tamarjo dari nomor urut 1, Bapak Hadi Sutejo, dimohon untuk maju ke depan. Dilanjutkan calon nomor urut 2, Ibu Endah Lestari, dimohon untuk maju ke depan. Pagi. Fakta integritas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tamarjo tahun 2020. Pemilihan kepala desa adalah sarana proses demokrasi lokal di masyarakat desa dalam memilih calon pimpinan yang amanah untuk membawa kualitas dan keinginan desanya, untuk mewujudkan pemilihan kepala desa yang berkualitas, berintegritas, dan bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi profesionalitas dan netralitas. Maka sangat ditentukan salah satunya oleh panitia penyelenggara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilkada Tamarjo Kecamatan Pemalang yang berkualitas, berintegritas, profesional, netral, dan bertanggung jawab, maka pada hari ini, Jumat, tanggal 18 Desember tahun 2020, bertempat di Balai Desa Tamarjo, diharapkan para pihak, masyarakat, kami panitia pemilihan kepala desa, BPD, tim pengawas, calon kepala desa Tamarjo Kecamatan Pemalang berkomitmen, berjanji: 1. Menyelenggarakan pilkada berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil secara profesional, efektif, dan efisien. 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditetapkan dengan sungguh-sungguh, terbuka, dan penuh tanggung jawab. 3. Memperlakukan secara adil kepada peserta pilkada dan para pihak tanpa terkecuali. 4. Menyelenggarakan pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran COVID-19. 5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas pemilihan kepala desa dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, profesionalisme, dan kenetralan. 6. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun, baik secara langsung atau tidak langsung, yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip pemilihan kepala desa yang jujur dan adil bagi peserta pilkada. 7. Mencegah dan tidak melakukan praktek kolusi dan nepotisme. 8. Mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan kepala desa oleh peserta simpatisan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang menyatakan 1. Ketua Panitia Pilkades. 2. Tim Pengawas Pilkades. 3. Ketua BPD Desa Tambakrejo. 4. Bapak Haji Sutejo, calon kepala desa. 5. Ibu Eda Lestari, calon kepala desa. Mengetahui Camat Pemalang Bapak Suhirman Esos MSI, Bapak Dan Rami Pemalang Bapak Eko Budi Harjo, dan Bapak Kapolsek Pemalang Bapak Abdul Santoso. Demikianlah yang telah saya katakan oh, pakai mau. Penandatanganan fakta integritas. Penandatangan pertama. Untuk penandatanganan fakta integritas yang pertama kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Bapak Tersman, dipersilakan. Dilanjutkan oleh Ketua Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa, Bapak Danio. Dilanjutkan Ketua BPD Desa Tambakrejo, Bapak Sugiharto SPD. Dilanjutkan calon kepala desa nomor urut 1, Bapak Haji Sutejo. Dilanjutkan calon kepala desa nomor urut 2, Ibu Eda Lestari. Dilanjutkan penandatanganan fakta integritas oleh Bapak Camat Pemalang pada beliau Bapak Suherman SOS MSI, dipersilakan. Dilanjutkan oleh Bapak Dan Ramil, dipersilakan. Dilanjutkan oleh Kepala Polsek Pemalang.
Acara selanjutnya deklarasi damai dari calon kepala desa Tambak Rejo. Yang akan dibacakan oleh salah satu calon kepala desa Tambak Rejo. Ada dua nggak bisa bareng? Bareng ada lagi ya? Bareng. Dua-duanya pegang. Nah, atau pegangan. Oke, usahakan bareng ya. Seandainya belum bareng bisa diulangi lagi. Untuk shooting. Deklarasi pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2020 Desa Tambak Rejo, Kecamatan Pemalang. Pada hari ini Jumat tanggal 18 Desember tahun 2020, kami para calon kepala desa Tambak Rejo, Kecamatan Pemalang secara bersama-sama mengucapkan program damai dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa Tambak Rejo sebagai berikut. Siap mensukseskan pelaksanaan pilkada serentak di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Pemalang secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, damai, aman, tertib, demokratis, dan bermartabat demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa Tambak Rejo. 2. Siap berkompetisi sebagai calon kepala desa yang menjunjung tinggi kejujuran, sportivitas, dengan mengedepankan sikap santun dan damai, dari unsur salah serta tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Siap terpilih atau tidak terpilih serta siap menerima hasil keputusan dari seluruh proses tahapan pilkades, termasuk hasil pemungutan dan penghitungan suara pilkades Tambak Rejo. 4. Siap menerima, mendukung terhadap siapapun calon kepala desa yang terpilih secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Dalam hal sengketa pada pilkades akan dilakukan penyelesaian melalui mekanisme yang ada sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Kami para calon kepala desa peserta pilkades tahun 2020 satu dan patuh menerapkan protokol kesehatan pada setiap tahapan pilkades Tambak Rejo tahun 2020. Demikian kami pergunakan sebagai mestinya calon kepala desa. Calon kepala desa nomor urut 1 Haji Sutejo. Calon kepala desa nomor 2 Endang Lestari. Mengetahui Camat Pemalang Suherman Esos MSI disaksikan 1. PJ Kepala Desa Bapak Casmudi, Ketua DPD Bapak Sugiarto, Ketua Panitia Pilkades Bapak Turisme, Ketua Dewas Bapak Danoyo. Mengetahui Danramil dan Pak Kapolsek. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan pembacaan deklarasi damai dari masing-masing calon yang akan dimulai dari calon kepala desa nomor urut 1. Kepada Bapak Haji Sutejo dipersilakan. Tadi balapan ya. Deklarasi damai
pemilihan kepala desa serentak tahun 2020 Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang. Pada hari ini, Jumat tanggal 18 Desember tahun 2020, kami para calon kepala desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang, secara bersama-sama mengucapkan ikrar damai dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa Tambakrejo sebagai berikut. 1. Siap mensukseskan pelaksanaan pilkada serentak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, damai, aman, tertib, demokratis, dan bermartabat demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa Tambakrejo. 2. Siap berkompetisi sebagai calon kepala desa dengan menjunjung tinggi kejujuran, sportivitas, dengan mengedepankan sikap santun dan damai, menghindari unsur sara, serta tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Siap terpilih ataupun tidak terpilih, serta siap menerima hasil keputusan dari seluruh proses tahapan pilkades, termasuk hasil pemungutan dan perhitungan suara pilkades Tambakrejo. 4. Siap menerima dan mendukung terhadap siapapun calon kepala desa yang terpilih secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Dalam hal sengketa pada pilkades akan dilakukan penyelesaian melalui mekanisme yang ada sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Kami para calon kepala desa peserta pilkades tahun 2020 sanggup dan patuh menerapkan protokol kesehatan pada setiap tahapan pilkades Tambakrejo tahun 2020. Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Saya calon kepala desa nomor urut 1, nama Hadi Sutejo. Terima kasih. Dilanjutkan pembacaan deklarasi damai oleh calon kepala desa nomor urut 2 kepada Ibu Indah Lestari. Dipersilakan. Deklarasi damai pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2020 Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang. Pada hari ini, Jumat, tanggal 18 Desember tahun 2020, kami
demikian untuk dipergunakan sebagai mana mestinya. Calon Kepala Desa Tambakrejo nomor urut 2 Endah Lestari. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi damai. Untuk penandatangan yang pertama oleh calon kepala desa nomor urut 1 Bapak Hadi Sutejo. Dilanjutkan calon kepala desa nomor urut 2 Ibu Endah Lestari. Kemudian dilanjutkan penandatanganan oleh PJ Kepala Desa Desa Tambakrejo. Dilanjutkan oleh Ketua BPD Desa Tambakrejo. Dilanjutkan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tambakrejo. Dilanjutkan Ketua Tim Pengawas Desa Tambakrejo. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Camat Pemalang, kepada beliau Bapak Suherman SOS Messi dipersilahkan. Dilanjutkan oleh Dan Ramil Lukman. Dilanjutkan penandatanganan oleh Kapolsek Pemalang. Terima kasih kepada calon kepala desa Tambakrejo, ketua panitia, ketua tim pengawas dan ketua BPD dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan Camat Pemalang kepada Bapak Suherman SOS MSI dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kapolsek, Kodam Ramil,
para teman-teman sekalian, PCKD sedang segera perangkat desanya, segera panitia, Dewas, BPD, lebih khusus calon kepala desa yang berhak dipilih, karena secara resmi barusan tadi sudah dilaksanakan, yakni pembacaan keputusan calon yang berhak dipilih sekaligus pengundian tanda tangan. Alhamdulillah, tahapan demi tahapan sudah kita jalani. Ini menjadi tahapan yang sangat penting hari ini. Ya, resmi beliau berdua menjadi calon yang berhak dipilih untuk maju pada kontestasi nanti di tanggal 27 Desember pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Beliau secara resmi menjadi calon yang berhak dipilih sekali lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan itu, teman-teman sekalian, kami sampaikan selamat Mas Hadi, Bu Endah, ya, beliau berdua menjadi putra-putri terbaik Desa Tambakrejo yang berkompetisi. Ya, siapa yang nanti yang ditentukan oleh Yang Maha Kuasa nanti tanggal 27 yang terpilih itulah tentu yang mendapat amanah ya, untuk memimpin Desa Tambakrejo. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan, hal-hal penting yang perlu saya sampaikan. Nanti akan disampaikan penyampaian visi dan misi, penyampaian gagasan-gagasan strategis dari para calon. Kira-kira apa yang akan diperbuat seandainya beliau nanti diberi amanah. Tentu masyarakat harus tahu gagasan pemikiran-pemikiran strategis apa, ya, langkah-langkah apa yang akan dilakukan beliau berdua manakala diberikan amanah. Karena visi-visi ini penting di rencana strategis desa, nanti akan menjadi acuan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan semasa kepemimpinan beliau ini. Ini menjadi penting dan masyarakat itu perlu mengetahui pemikiran, gagasan, harapan apa yang akan dilakukan beliau berdua ini seandainya nanti akan diberi amanah. Itu yang penting. Sehingga kami mohonkan teman-teman warga masyarakat menyimak dengan baik, karena ini menjadi hal penting. Kemudian yang kedua, saya boleh sampaikan hari ini momen penting pengambilan dan undian tanda gambar yang nanti secara resmi akan dicetak gambar itu oleh panitia, kemudian para calon tentu akan dilakukan sosialisasi masa kampanye. Waktu sudah ditentukan sedemikian rupa, saya mohonkan beliau berdua untuk disiplin. Sepakat ya? Disiplin Mas Tejo ya? Ya, disiplin mulai masang gambar, ya, jam berapa dipasang dan berakhir hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Saya mohonkan dua-duanya untuk disiplin. Selesai masa kampanye, selesai pemasangan APK, alat peraga kampanye, selesai itulah nanti semua atribut gambar harus dibersihkan. Saya selalu menekankan utamanya kepada calon, berikut para pendukungnya, tim suksesnya, mohon dipahami, mohon diperdomai dan dilaksanakan. Ya, ini yang namanya berintegritas ini. Ya, dengan komitmen tinggi ini kami mengetes pada sisi kedisiplinan dan tanggung jawab bersama para calon ini. Salah satunya terkait dengan masa kampanye. Waktunya terbatas, lakukan kampanye yang bersifatnya edukatif, jangan sifatnya provokatif, jangan menjelek-jelekan, dengan berpedoman tetap pada protokol kesehatan. Lakukan kampanye yang edukatif. Karena ini masa pandemi, dilarang orang berkerumun. Ini harus dipedomani. Ya, jangan sampai bermasalah dan berurusan dengan hukum. Sekali lagi, sehingga masa kampanye yang ada dimanfaatkan dengan baik untuk mengedukasi masyarakat dengan baik. Ya, jangan menciptakan kampanye yang arak-arakan.
bergerombol, reng dan sebagainya yang tidak mendidik, saya jujur tidak berkenan. Lakukan yang bersifat edukatif, toh rata-rata senang. Selesai masa gambar, pada saat selesai pulang, saya minta dibersihkan sendiri oleh para calon. Tentu orang dewek punya bukti yang direwangi kaca batir sing rewangi. Misalkan nanti tanggal berapa jam 00 bersih semua, saya minta ya tanpa kecuali, saling mengingatkan. Aja dengan dicabuti kayaknya orang. Jangan sampai musbika turun tangan menegur, karena saya jujur tidak segan-segan. Kalau ada orang yang tidak disiplin, pasti saya akan bertindak dengan musbika. Dengan tolong jangan sampai kami bertindak, lebih baik dengan rasa tanggung jawab. Saya mendidik seperti itu. Kemudian karena ini masa pandemi, saya minta tolong karena ini juga ada perubahan kebijakan, perubahan aturan. Sekali lagi ini perlu diedukasi masyarakat. Masa waktu pemberian hak suara, waktu pemungutan suara yang semula jam 7 sampai jam 1 siang, jam 13 terjadi perubahan sesuai dengan surat edaran Mendagri, dan itu harus dipenuhi. Waktunya jam 7 sampai jam 12 siang. Dengan jumlah TPS di sini 14 TPS, yang jumlah hak pilihnya tidak boleh lebih dari 500 hak pilih. Karena ini ada perubahan yang semula yang sudah berjalan jam 7 sampai jam 13. Kemarin pilkada juga demikian, jam 7 sampai jam 13. Ini terjadi perubahan waktu. Tolong disosialisasikan kepada warga masyarakat yang berhak, yang mempunyai hak pilih. Jangan sampai kelewat, karena ini pilkada satu suara sangat menentukan sekali. Karena yang di pedoman adalah suara yang terbanyak. Sisi dadi. Makanya tolong diedukasi masyarakat dengan baik. Saya pesan kepada Mas Hadi, Bu Enda, tolong diedukasi para pendukungnya, warga masyarakatnya diingatkan. Tolong jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak semestinya, yang bersifat memprovokatif, yang bersifat menghasut, yang bersifat tidak baiklah. Sudah tidak waktunya lagi, karena ini harus pilkades yang berintegritas, yang sudah dicontohi dengan pilkada kemarin yang berjalan damai, sejuk, aman, kondusif. Pilkada ini pun targetnya demikian, berjalan dengan baik, dengan damai, dengan sejuk, tidak perlu oncor-oncoran, tidak perlu saling melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak semestinya. Kita ini bersaudara, jangan sampai pilkada yang ada ini memecah belah rasa silaturahmi persaudaraan kita. Sepakat Mas? Jadi beda. Sepakat ya? Pilkada itu hanya sarana demokrasi saja yang ditentukan pada tanggal 27 itu kok. Jam 1 selesai, jam 12 selesai, lanjut penghitungan sudah bubar. Itu loh, jangan sampai memecah belah rasa silaturahmi kita, persaudaraan kita, seduluran kita. Ya, sekali lagi saya menekankan itu. Wis ora wayahe pilkada itu menjadi terberai persaudaraan di antara kita. Terakhir saya pesan di tanggal 27 ini, ya kita berdoa semua bisa berjalan dengan baik. Kegiatan pencoblosan di 14 TPS, ya saling mengingatkan di antara kita, antisipasi cuaca sedemikian rupa, dan saya percaya masyarakat Tambakrejo akan situasi kondisi ini insya Allah akan berjalan baik, ya, berjalan damai dari awal proses, khususnya di besok tanggal 27 sampai dengan akhir pelaksanaan penghitungan suara di balai desa ini. Saya minta dukungan, saya minta komitmennya semua pihak, dan sudah kami lalui sedemikian rupa. Ya, kemarin penandatanganan pengesahan DPT pun kami lakukan secara terbuka, secara transparan di kecamatan dengan mengundang semua pihak, tidak ada tutup-tutupan apapun.
Ya, tadi fakta integritas sudah dibacakan dan ditandatangani, ikrar damai pun sudah. Paling tidak itu sebagai ikatan moral tanggung jawab kita bersama, upaya kita, ikhtiar kita untuk menciptakan, melaksanakan pilkades secara damai, secara aman, secara kondusif. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, Ibu Bapak. Kita berdoa mudah-mudahan di 27 cuacanya terang, padam, cerah, ya, lancar semua, ya, semuanya berkomitmen ke sana. Sekali lagi pilkades hanya sarana demokrasi saja. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat Pemalang yang sudah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya penyampaian visi dan misi yang akan dipandu langsung oleh moderator kepada beliau Bapak Iwan Agung Christian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, cepat nikmat iman, sehingga pada pagi hari ini kita dapat dikumpulkan di pendopo Balai Desa Tambakrejo, Pemalang, dalam rangka penyampaian visi dan misi calon kepala desa. Yang terhormat kepada Bapak Camat Pemalang, yang saya hormati Bapak Polsek, yang saya hormati Bapak Dan Ramil, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tambakrejo, yang saya hormati BPD, juga yang saya hormati kepada calon kepala desa, Bapak dan Ibu, juga hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum pemaparan visi dan misi akan terlebih dulu kami sampaikan aturannya. Tapi untuk itu sebelumnya perkenankan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan Bapak, Ibu, juga para hadirin, nama Iwan Agung Christian. Lahir di kota Pemalang, tepatnya di desa Pelutan, asli orang Pelutan Pak. Tanggal 5 Desember tahun 1970, beragama Islam, kemudian pendidikan S1 Fisika, kemudian unit kerja ada di SMP Negeri 6 Pemalang, tepatnya di Desa Wanasari, alamat Jalan Raya Sumberharjo, Pemalang. Kemudian alamat yang sekarang di domisili ada di RT 01 RW 04 Jalan Kamboja nomor 61 Pelutan, Pemalang. Demikian kiranya perkenalan dari saya. Baik, menginjak acara selanjutnya adalah pemaparan atau penyampaian visi dan misi. Untuk itu sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu aturannya. Yang pertama, nomor 1, peserta duduk pada tempat yang telah disediakan. 2, penyampaian visi dan misi dengan cara bergantian, diawali sesuai urutan nomor tanda gambar. 3, peserta wajib menyampaikan visi dan misi sesuai waktu yang telah ditentukan.
sini panitia menyediakan waktu 3 menit. 4. Peserta wajib menyampaikan uraian jawaban pertanyaan yang telah dipilih sebelum sesuai waktu yang ditentukan. 5. Penyampaian uraian jawaban sebagaimana poin nomor 4 tadi disampaikan secara bergilir sesuai dengan topik bahasan. 6. Peserta tidak diperkenankan menanggapi uraian jawaban dari peserta lain. Dan apabila terjadi, maka moderator berwenang untuk memberhentikannya. 7. Untuk menyampaikan uraian jawaban disarankan jangan terlalu lama untuk kata pembuka mengingat durasi yang sangat pendek. 8. Materi yang diajukan dalam pertanyaan terdiri dari 3 bidang, Pak dan Bu ya, yaitu yang pertama bidang pembangunan infrastruktur. Kemudian yang kedua, bidang kelembagaan yang ada di desa. Lalu yang ketiga, bidang peningkatan ekonomi masyarakat. 9. Pertanyaan yang telah dibuat tidak dapat diganggu-gugat. 10. Kepada audien tidak diperkenankan memberikan masukan atau menanggapi, memberikan komentar lainnya pada pelaksanaan visi dan misi. Demikian ketentuan yang perlu saya sampaikan. Menginjak acara berikutnya adalah penyampaian visi dan misi kepada calon nomor urut 1. Diperkenankan untuk maju langsung. Tangannya yang melihat untuk calon urut nomor 1. Penyampaian visi dan misi. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi dan misi kami dalam Kepala Desa Tambakrejo, nama Hadi Sutejo, nomor urut 1. Visi kami terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan Desa Tambakrejo yang adil, makmur, sejahtera dan bermartabat. Misi kami melaksanakan pemerintahan desa yang transparan, bersih, demokratis, dan terbebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan bentuk-bentuk penyelewengan lainnya. 2. Melaksanakan pembangunan dengan secara merata, terencana, dan berkelanjutan. 3. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi desa. 4. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan berpendidikan. 5. Melaksanakan program pengentasan kemiskinan dan bantuan sosial lainnya. 6. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat terhadap kebersihan lingkungan desa. 7. Meningkatkan sumber daya manusia agar masyarakat lebih produktif, inovatif, dan mempunyai daya saing dalam menghadapi perkembangan lingkungan. 8. Penguatan badan usaha milik desa sebagai pilar ekonomi desa. 9. Meningkatkan peran aktif masyarakat, desa, dan lembaga yang ada untuk mendukung kemajuan dan perkembangan desa. 10. Meningkatkan hubungan yang harmonis, toleransi, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama. Selain itu, ada program-program kerja kami dalam bidang pemerintahan. 1. Membuat rancangan program pembangunan desa jangka panjang, menengah, dan pendek. 2. Mengoptimalisasikan tugas wewenang serta fungsi struktural pemerintah desa untuk pelayanan yang efektif, efisien, dan praktis. 3.
pengoptimalisasian pendapatan desa sesuai kebutuhan masyarakat desa Tambak Rejo. 2. Dalam bidang pendidikan keagamaan. 1. Membantu mensukseskan program pemerintah untuk mengurangi anak putus sekolah. 2. Memberikan bantuan operasional setiap tahun pada lembaga pendidikan formal, pendidikan keagamaan seperti TK, PAUD, TPK maupun Dinia. Dalam bidang pertanian, 1. Membuka surat-suratnya kemitraan yang sejajar dengan pihak lain dalam upaya meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Maaf kepada calon nomor 1, waktu habis 3 menit, saudara. Silakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Demikian visi dan misi yang telah disampaikan oleh nomor urut 1. Jadi untuk penyampaian visi misi tadi sudah kita tentukan waktu durasinya 3 menit, tidak lebih dari itu. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan penyampaian visi dan misi dari calon kepala desa nomor urut 2. Kepada Ibu dipersilahkan. Waktu 3 menit dimulai saat Anda bicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Visi dan misi calon kepala desa Tambak Rejo dengan nomor urut 2 Endah Lestari. Visi terbangunnya tata kelola pemerintahan desa Tambak Rejo yang jujur, transparan, sehat, aman, adil dan pelayanan prima. Misi melanjutkan program yang belum terlaksana sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa Tambak Rejo guna mewujudkan pembangunan yang adil dan merata. 2. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan, pelayanan prima, akuntabel, dan mengutamakan musyawarah mufakat. 3. Melakukan reformasi sistem kinerja aparat pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan rakyat. 4. Mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai tugas, pokok, dan fungsi perangkat desa demi terciptanya pelayanan yang baik bagi masyarakat. 5. Melaksanaan koordinasi antar mitra kerja dalam membuat keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan desa. 6. Mendorong usaha para petani dalam arti luas di desa Tambak Rejo untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 7. Meningkatkan kualitas pendidikan, memberikan bisaroh kepada guru madrasah TK, TPI yang ada di desa Tambak Rejo. 7. Meningkatkan 8. Optimalisasi otonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat. 9. Bekerja sama dengan pemerintah daerah tingkat 2, tingkat 1, dan pusat dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur di desa Tambak Rejo. Jika saya pribadi menjadi kepala desa lagi, saya akan mengupayakan agar jalan atau gang yang di desa Tambak Rejo untuk dilebak beton walaupun sedikit demi sedikit. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon urut nomor 2 yang telah menyampaikan visi dan misinya. Waktu ini masih lebih 33 detik. Mengingat acara berikutnya adalah strategis pencapaian visi dan misi yang calon kepala desa Tambak Rejo tadi sampaikan. Penyampaian strategis pencapaian visi dan misi yang tadi Bapak sampaikan. Demikian untuk nomor urut 1 dipersilahkan. Waktu 3
3 menit dimulai saat bicara. Silakan Mas. Saya dengan bidang sosial untuk mengupayakan dan menyelenggarakan untuk lapangan bola dan untuk menjadikan sarana prasarana olahraga dan mengupayakan sarana olahraga lainnya yang belum ada. Terima kasih. Masih ada waktu Mas untuk menyampaikan pencapaian secara strategis dari visi misi itu tadi. Mungkin bisa dijelaskan per itemnya. Selagi waktu masih ada, silakan. Untuk masalah infrastruktur, untuk bidang pertanian, kami usahakan bekerjasama dengan dinas terkait untuk mengupayakan jalan poros pertanian dan pengupayakan sarana irigasi secara berkala. Terima kasih. Masih ada waktu 2 menit. Sudah cukup. Oke, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk calon nomor 1. Dipersilakan untuk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan strategis pencapaian visi dan misi dari calon urut 2. Kepada Ibu dipersilakan tampil ke depan. Oke, waktu 3 menit dimulai saat bicara. Untuk pencapaian visi dan misi calon kepala desa Tambakrejo yaitu Ibu Endah Lestari. Yang pertama yaitu melanjutkan program-program pembangunan yang belum terlaksanakan, yaitu guna melanjutkan pembangunan yang ada di Desa Tambakrejo. Utamanya yaitu untuk jalan-jalan gang ataupun jalan desa yang saat ini memang rusak, dan untuk melanjutkan memperbaiki di wilayah Desa Tambakrejo khususnya, dan akan memprioritaskan mana-mana untuk kegiatan-kegiatan atau pembangunan yang lebih penting apabila di wilayah desa kami ataupun pendukung ada yang belum dilaksanakan. Dan juga akan mendorong usaha para petani dalam arti luas di Desa Tambakrejo meningkatkan taraf hidup masyarakat yang
silakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Kasih tepuk buat memeriahkan acara ini. Biar kedua pasangan tidak terlalu tegang, enjoy aja nanti dalam menjawab pertanyaan di sesi yang ketiga, Mas dan Mbak ya. Sesi yang ketiga nanti kita akan tanya jawab langsung, ditanggapi, dibatasi dalam waktu 2 menit. Biar tidak terlalu lama karena ini hari Jumat juga. Mohon perhatian, tidak mengurangi rasa hormat kepada audien, kepada pendengar, pemirsa, baik di halaman pendopo ataupun yang ada di luar. Sesuai dengan ketentuan tadi, tidak diperkenankan memberi masukan. Ya, mohon dengan hormat ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat sekali demi kelancaran jalannya penyampaian visi dan misi kedua pasangan ini. Terima kasih. Baik, menginjak di sesi ketiga sekarang. Sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini nanti berkisar materi tentang yang pertama pembangunan infrastruktur kaitannya dengan pemerintah desa. Kemudian yang kedua bidang kelembagaan yang ada di desa. Lalu yang ketiga berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat desa. Begitu? Ya, karena nomor urut ditentukan, untuk itu nomor urut pasangan 1 sebelum maju ini kita pilih sesuai dengan materi yang ada. Yang pertama tentang pembangunan infrastruktur. Oke, silakan untuk tampil ke depan. Di sini ada 5 pilihan amplop Mas. Monggo jenengan langsung kersane langsung untuk infrastruktur di sebelah ini Mas. Ada 5 pilihan amplop. Bebas dipilih. Ya. Oke, akan saya bacakan. Ya, terima kasih Mas. Ya. Baik, ternyata nomor urut 1 memilih amplop nomor 2. Nomor 2. Akan saya buka dan akan saya bacakan. Jawaban dari diberi waktu 2 menit mulai saat calon berbicara. Demikian ya Mas? Oke. Kita mulai. Banjir yang menjadi hal yang sering terjadi akhir-akhir ini dan memiliki dampak yang tidak sedikit. Bagaimana upaya pemerintah desa untuk menangani kejadian tersebut dan mencegah agar tidak terjadi banjir kembali? Serta upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan atau ikut sertaan masyarakat dalam hal tersebut. Demikian, waktu dipersilakan. Terima kasih. Untuk masalah tadi masalah banjir, itu apabila saya terpilih jadi kepala desa Tamparejo, kami bersama-sama lembaga waspada masyarakat bekerja sama RT, tokoh masyarakat untuk menormalisasi drainase, apalagi ini pada musim penghujan, supaya tidak tersumbat dan tidak mengakibatkan banjir. Dan saya bekerja sama sama dinas-dinas terkait untuk mengajukan normalisasi sungai-sungai yang menghempit dan pembenahan untuk drainase yang kiranya tidak lancar biar supaya lancar. Dan sebagian mestinya saya terapkan untuk kerjasamanya untuk pada tokoh masyarakat, para RT, RW untuk melaksanakan kerja bakti setiap 1 minggu sekali untuk mengurangi dampak kebanjiran tersebut. Terima kasih. Masih ada waktu 37 detik. Untuk mengurangi keadaan banjir tersebut,
kita memperbaiki drainase yang rusak, dan insya Allah saya terjun langsung untuk mengecek langsung di lapangan. 15 detik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dari calon urut nomor 1. Dipersilakan kembali ke tempat. Ya, calon urut nomor 1 pada pertanyaan ini ikut terjun langsung ke lapangan. Ya, mungkin mengikuti jejak Bapak Jokowi. Dilanjutkan nomor urut 2. Dipersilakan untuk tampil ke depan dulu Bu, ya, mengambil undian ini Bu. Sini Bu, ada 4, tinggal tampil ya. Ya, bisa dibuka. Ya. Ya. Moga Bu. Podium. Nomor urut 2 ini memilih amplop nomor 4. Ya, nomor 4. Pembangunan infrastruktur, siap Bu, sangat diharapkan khususnya akses mobile. Bagaimana hal itu dapat terwujud dengan baik? Waktu 2 menit dimulai saat bicara. Silakan. Terima kasih. Kaitannya dengan infrastruktur akses mobil, ya, akses jalan. Akses jalan yang mana untuk Desa Tambakrejo memang sekarang keadaannya rusak. Itu untuk jalan kabupaten akan saya usulkan dengan dinas terkait kaitannya dengan DPU untuk memperbaiki ataupun mengaspal ataupun rapat beton kaitannya untuk pengerasan jalan di wilayah Desa Tambakrejo, khususnya yaitu jalan kabupaten yang mana dari Jalan Markisa sampai ke pertigaan Duku Caur Desa Tambakrejo, dan juga untuk jalan-jalan got karena di pertama pembangunan yaitu papimisasi, lah sekarang karena sudah pada rusak, pada ambrol, akan saya usulkan atau saya perbaiki dengan rabat beton yang sekarang ataupun sudah dilaksanakan sebelum saya berakhir menjabat, yaitu di lingkungan RW 03. Saya apabila akan menjadi kepala desa untuk yang kedua kalinya sanggup untuk membuat rabat beton yang pada waktu sekarang ini rusak di Desa Tambakrejo. Begitu juga apabila dengan dana tersebut lewat DD ataupun ADD itu tidak bisa atau tidak mencukupi, saya akan bekerja keras melalui dana aspirasi ataupun dari dana yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Masih ada setengah menit. Dan saya mohon kepada tokoh masyarakat khususnya Desa Tambakrejo, apabila ada pembangunan yang dikerjakan dari dana desa ataupun dari desa, mohon kerjasamanya, karena bantuan panjenengan adalah bisa untuk menambah daripada kesejahteraan panjenengan, khususnya warga masyarakat Desa Tambakrejo yang selama ini bernotabene desa stunting. Karena apa? Dana tersebut apabila panjenengan bekerja bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari panjenengan, yaitu untuk menambah gizi, protein, dan vitamin guna untuk balita kita yang bernotabene stunting tersebut. Ya, mohon dukungannya kepada
kedua calon kepala desa ini tetap tenang pada audien, telah menanggapi pertanyaan materi pertama. Sekarang untuk menginjak materi yang kedua. Masih tetap kita sesuaikan dengan nomor urut undian 1 untuk tampil kembali ke depan, mengambil amplop undian. Materi yang kedua adalah kelembagaan yang ada di desa. Monggo Mas. Nomor 2 mau dibuka atau saya jawab ya. Terima kasih Mas. Menanggapi pertanyaan nomor 2 tentang kelembagaan yang ada di desa, masing-masing calon tetap kita beri waktu 2 menit. Pertanyaannya, kearifan lokal kaitannya dengan adat dan istiadat seperti nyadran, sedekah bumi yang dipercaya oleh masyarakat Tambak Rejo bagian desa. Ini bagaimana pendapat Anda? Demikian, waktu dimulai saat Anda bicara. Terima kasih. Apabila saya terpilih jadi kepala desa Tambak Rejo untuk masalah adat istiadat dengan istilah nyadran untuk dilanjutkan setiap tahun, karena dalam hal tersebut kami sendiri tidak mau untuk melupakan dalam segi budaya adat istiadat, karena kami tersebut bagian dari orang Jawa. Makanya untuk masalah adat istiadat tetap saya laksanakan setiap tahun, dan seumpama saya jadi, saya usahakan untuk ada karnaval biar nambah rame. Terima kasih. Alhamdulillah. Masih ada waktu? Satu menit. Dan saya apabila dipilih menjadi kepala desa untuk masalah adat istiadat, kita tetap berlanjut dan bekerja sama kepada tokoh masyarakat untuk menjalin silaturahmi. Jangan sampai adat istiadat itu ditiadakan. Kita hormati nenek moyang kita. Terima kasih. Ya, waktu habis. Terima kasih. Dipersilakan kembali. Berikutnya kesempatan untuk nomor urut 2 mengambil undian. Monggo, Mbak. Sini, Mbak. Ya. Nomor urut undian materi kelembagaan mengambil undian nomor 1. Kami buka. Silakan tampil ke depan, Mbak E. Ya. Saya bacakan soalnya terlebih dahulu. Jelaskan bagaimana pelaksanaan pengkaderan kelembagaan agar kelembagaan itu juga lebih efektif. Waktu 2 menit dimulai saat Anda bicara. Kaitannya dengan pembentukan kelembagaan atau kaderisasi di Desa Tambak Rejo, khususnya yaitu kita akan memilih atau mengumpulkan orang-orang tersebut guna terbentuknya suatu susunan kelembagaan yang ada di Desa Tambak Rejo secara pemilihan, tidak ada unsur paksaan, karena semua itu kader harus benar-benar ikhlas, hati nurani, agar dengan terbentuknya kaderisasi tersebut bisa menjalankan suatu kewajiban bagi kader mana-mana yang harus dilaksanakan di Desa Tambak Rejo.
dengan tokoh masyarakat dan dengan kelembagaan yang ada di Desa Tambakrejo agar terjalinnya suatu susunan yang baik dan harmonis. Tidak perlu ada unsur paksaan ataupun dari keluarga, semuanya itu dari warga masyarakat Desa Tambakrejo, tokoh masyarakat ataupun ibu PKK dan tokoh agama, tokoh pemuda yang ada di Desa Tambakrejo guna terselenggaranya suatu pembangunan ataupun kegiatan yang mana agar lancar dan tanpa kendala suatu apapun. Karena kalau suatu pemilihan kader atau kelembagaan kita susun dengan paksaan, insya Allah ini tidak akan berjalan. Karena apa? Karena kader tersebut hatinya cuma dipaksa tidak ikhlas. Waktu habis. Terima kasih. Untuk kembali ke dulu. Ya, demikian uraian sampaian jawaban untuk pasangan maksudnya calon urut nomor 2. Mohon semangatnya, kasih tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan kepala desa Tambakrejo. Menginjak pertanyaan materi yang ketiga tentang peningkatan ekonomi masyarakat desa, khususnya Desa Tambakrejo. Kepada nomor urut 1 dipersilakan mengambil undian materi yang terakhir. Ya, terima kasih Mas. Nomor urut nomor 1 ini ternyata mengambil undian dengan amplop nomor 2. Berikut akan saya buka. Siap? Akan saya bacakan. Bagaimana upaya pemerintah desa untuk mencegah atau menanggapi kejadian yang tidak terduga? Contohnya COVID-19 seperti saat ini, atau KLB. KLB itu kejadian luar biasa yang lain yang dapat memberikan dampak buruk pada status kesehatan warga yang bisa terjadi kapanpun. Demikian? Siap? Siap. Oke. Waktu 2 menit memulai saat Anda bicara. Terima kasih. Saya calon nomor 1 apabila jadi kepala desa Tambakrejo. Kami untuk masalah COVID, saya bersama perangkat desa Tambakrejo untuk memberi pemberitahuan kepada masyarakat Tambakrejo, dan jangan lupa protokol kesehatan. Dan apabila ada salah satu keluarga, saya sarankan untuk cepat-cepat swab atau ke dokter. Dan apabila ada salah satu keluarga kita atau masyarakat kita yang terjadi kayak gitu, kami dari selaku perangkat desa bersama teman-teman tokoh masyarakat untuk menganjurkan jangan sampai keluar yang gak ada gunanya. Kita sarankan tetap di dalam rumah dan menyarankan untuk pola hidup sehat. Dan apabila ada salah satu warga kita yang terdampak COVID, kita usahakan untuk isolasi, dan dari pemerintahan desa untuk memberikan santuan bantuan untuk bisa isolasi di dalam rumah. Dan saya sarankan untuk kepada masyarakat Tambakrejo pada saat ini, pada masa pandemi ini,
kita terapkan untuk dan bersama-sama saling menjaga pola hidup sehat dan jangan sampai lupa pada protokol kesehatan. Terima kasih. Ya, waktu habis. Terima kasih kepada calon nomor 1 pertama. Mohon dukungannya. Ya. Selanjutnya kita mempersilahkan kepada calon kepala desa nomor 2 untuk mengambil undian. Monggo, Mbak. Ya, saya buka. Nah, ya. Silakan ambil, Mbak. Akan saya bacakan pertanyaannya. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi dan sosial yang bagaimana agar dapat memajukan ekonomi khususnya di Desa Tambakrejo ini di masa pandemi. Waktu 2 menit dimulai saat Anda bicara. Terima kasih. Kaitannya dengan peningkatan produksi ekonomi di Desa Tambakrejo, kaitannya dengan pandemi atau corona sekarang ini, apabila saya terpilih menjadi kepala desa untuk yang kedua kalinya, saya akan berusaha dengan dinas terkait kaitannya untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Desa Tambakrejo pada umumnya demi memenuhi kebutuhan daripada asupan gizi protein bagi warga masyarakat Desa Tambakrejo, supaya kalau kita gizi protein semuanya terpenuhi, insya Allah daya tahan tubuh ataupun imun akan kuat. Dan di samping itu akan berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, yaitu guna mengikuti pola tanam yang ada di Desa Tambakrejo, khususnya warga petani, agar selalu meningkatkan daripada hasil pertanian, karena di desa saya adalah semuanya para petani. Di sini akan berupaya agar semua para petani atau ibu PKK untuk menanam sayur-mayur demi meringankan daripada pembiayaan ekonomi nafkah keluarga. Nah, disitulah kalau kita bisa menanam kegiatan tersebut, utamanya di dalam pertanian, kita tidak usah beli mahal-mahal kayak yang di kota. Karena kalau kita terima kasih. Ya, demikian penyampaian visi dan misi. Berikut tanya jawab kepada calon kepala desa. Ya, menginjak acara sesi yang terakhir di acara visi dan misi ini, yaitu kesimpulan pada kedua calon ini mengajak seluruh warga Tambakrejo khususnya membangun baik di bidang infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, dan membantu jalannya pemerintahan desa. Itu harapan mereka berdua. Adapun nanti pilihan yang akan terjadi pada tanggal 27 Desember nanti, monggo silakan Anda memberikan suaranya. Satu suara dari Pak Camat mengingatkan sangat berharga sekali. Demikian yang dapat moderator sampaikan. Catatan sekali lagi kepada seluruh audiens, kami di sini atas nama pribadi tanpa ada intervensi dari balai desa. Soal saya buat
dan saya kemas sendiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Kurang lebihnya selaku moderator mohon maaf mana-mana ada salah kata. Sekali lagi, gunakan hak suara atau hak pilih Anda pada tanggal 27 Desember tahun 2020 nanti. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Bapak Iwan Agung Kristian yang sudah mendampingi dalam penyampaian visi dan misi calon kepala desa Tambarjo. Untuk acara yang terakhir yaitu doa penutup. Sebelum acara ditutup, saya selaku pembawa acara, pengatur acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian acara yang terakhir yaitu doa penutup, kepada beliau Ustadz Iwan Agung Gunawan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Yang kami hormati semua yang hadir di sini, untuk menyingkat waktu saya ini ditugaskan untuk berdoa bersama, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala kegiatan yang ada di desa ini mudah-mudahan menjadi lancar. Karena yang seperti biasanya dengan ditutup dengan hamdalah. Maka dari itu marilah untuk lebih afdolnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dalam kegiatan ini lancar, tidak ada kendala sesuatu. Mari sebelumnya kita membacakan surah Al-Fatihah ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim wa lahum al-Fatihah. Sayyidina awwalin wal akhirin wassallallahu ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan 'abidin hamdan wa yukafi'u masjidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimi wa ajli wasyukri. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Shalatan jina biha min jannati wal ardh wa qulna biha wa jannal hajjat wa qulna biha min jannati sayyidina wa biha indaka a'la darajat wa tubalihuna biha aqsal hayat min jannati fil hayati wa abadan mamat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma subhana min al-bala wal waba wa ta'ala jami'il amradin ala syifir. Allahumma sallimna wa muslim. Allahumma sallimna wa muslim wa sunna ala kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada calon kepala desa Tambarjo untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Mas Karyo.
Terima kasih kepada calon kepala desa untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Calon kepala desa dimohon kembali. Terima kasih. Untuk calon kepala desa Tambarrejo nomor urut 2, kami persilakan untuk meninggalkan tempat atau meninggalkan aula balai desa Tambarrejo. Ya, terima kasih sudah matur kangge calon kepala desa nomor urut 2 Ibu Endah Lestari. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan calon kepala desa nomor urut 2 Bapak Hadi Sutejo, kami persilakan untuk meninggalkan balai desa Tambarrejo.
si botak dari gua hantu.